Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan pagi hari ini berkesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai konsep integrasi ekonomi dalam ekonomi internasional. Jadi beberapa menit ke depan kelompok 2 akan menyinggung bagaimana konsep integrasi ekonomi dalam ekonomi internasional. Sebelum pokok pembahasan kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ruman Safi'i sebagai moderator dan juga sedikit nanti menyampaikan materi dalam kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan teman-teman, memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ita Febrianti, kemudian ada saya Ruman Safi'i, kemudian nomor 3 ada Dila Novita, kemudian ada Yusefin Agus, dan Arta Dias, dan yang keenam Wahyu Ismayanti, dan terakhir ada Abdul Hamid. Untuk pokok pembahasan pagi hari ini teman-teman, yang pertama ada integrasi ekonomi. Dalam bagian integrasi ekonomi juga nanti akan disinggung, ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada pengertian integrasi ekonomi itu sendiri, kemudian ada bagaimana cangkupan integrasi ekonomi, kemudian ada alasan dilaksanakan integrasi ekonomi, kemudian manfaat apa yang didapat dari kegiatan integrasi ekonomi. Dan yang kedua, pokok pembahasannya ada tahapan dalam integrasi ekonomi, ada free trade area, custom union, common market economy union, dan total economy integration. Kemudian yang terakhir dalam pokok pembahasan pagi hari ini yaitu ada bagaimana sih dampak integrasi ekonomi, yaitu trade creation dan trade diversion. Nanti juga kita akan kelompok kami akan menambahi dampak integrasi ekonomi itu sendiri. Langsung saja teman-teman, biar tidak terlalu lama pembahasannya, karena aplikasi Google Meet itu ya kita tahu sendiri boros banget kuota. Jadi langsung saja untuk ke pembahasan yang pertama, integrasi ekonomi. Pada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi ekonomi. Adapun pengertian integrasi ekonomi yaitu merupakan bagian dari konsep keunggulan komparatif. Istilah integrasi dalam ranah ekonomi pertama kali digunakan dalam konteks organisasi oleh suatu industri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Makhluk. Integrasi digunakan untuk menggambarkan kombinasi atau penyatuan beberapa perusahaan dalam satu industri, baik secara vertikal maupun horizontal. Sedangkan istilah integrasi ekonomi dalam konteks negara menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan yang diawali dengan teori custom union oleh Wiener. Menurut T. Balassa, integrasi ekonomi sebagai bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi atau istilahnya integrasi negatif, dan sebagai bentuk penyerahan kebijaksanaan kepada lembaga bersama atau istilahnya integrasi positif. Selain itu, integrasi ekonomi juga didefinisikan sebagai konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi di antara negara yang berbeda maupun dalam konsep statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Sedangkan menurut Holtzman, integrasi ekonomi sebagai situasi di mana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai dengan harga barang dan faktor produksi yang sama di antara dua kawasan tersebut. Definisi tersebut mengasumsikan tidak ada hambatan dalam pergerakan barang, jasa, dan faktor produksi di antara dua kawasan karena adanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi pergerakan tersebut. Secara umum, integrasi ekonomi adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Sedangkan secara operasional, integrasi ekonomi didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik kebijaksanaan seperti norma, peraturan, prosedur, di mana instrumennya meliputi bea masuk, pajak, mata uang, undang-undang, lembaga, standarisasi, dan kebijaksanaan ekonomi. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian integrasi ekonomi yang sudah saya paparkan, adapun integrasi ekonomi pada dasarnya itu dibagi menjadi dua istilah. Yang pertama, integrasi negatif, yaitu penghapusan proteksi lalu lintas barang, jasa, faktor produksi meliputi sumber daya manusia dan modal,
serta informasi, dengan kata lain yaitu kebebasan dalam akses pasar. Yang kedua, integrasi positif, yaitu penyatuan politik atau kebijaksanaan dengan kata kunci harmonisasi. Jadi intinya, integrasi ekonomi mengandung implikasi adanya penghapusan berbagai restriksi dalam perdagangan antar negara yang digantikan dengan adanya koordinasi dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Saya, teman-teman, kali ini saya akan menyinggung sebenarnya tujuan dari diadakan integrasi ekonomi itu seperti apa. Yang pertama, tujuan dari dilakukannya integrasi ekonomi itu agar terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didasari pada perluasan pasar. Kalau kita anggap bahwa integrasi ekonomi itu pasar bebas, jadi ketika beberapa negara itu melakukan transaksi, otomatis pangsa pasar, peningkatan kapasitas pasar itu kan meningkat. Jadi ketika pangsa pasar meningkat, otomatis di balik layar tersebut juga ada proses peningkatan untuk memenuhi pasar itu sendiri, entah itu produksi yang meningkat. Ketika produksi yang meningkat itu kan biasanya dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi juga. Gitu. Jadi gitu. Dan yang kedua, tujuan dilakukan integrasi ekonomi agar internalisasi increasing return to scale dalam produk dan konsumsi. Jadi ketika integrasi itu dilakukan, tujuan yang nomor kedua, peningkatan skala ekonomi. Ketika kita yang pertama tadi pasar itu meningkat, otomatis yang kedua juga skala ekonominya juga meningkat, entah itu skala produksinya, produksi untuk memenuhi pasar yang semakin luas tadi, kemudian konsumsinya. Beberapa negara melakukan impor ke negara kita, misalnya negara Indonesia, otomatis konsumsi yang dilakukan masyarakat Indonesia juga akan meningkat sesuai dengan peningkatan skala ekonomi itu sendiri. Dan yang ketiga, tujuan dilakukan integrasi ekonomi adalah meningkatkan standar kehidupan masyarakat antar negara anggota dan mengurangi tingkat disparasi di antara sesama negara anggota. Nah, ini yang terpenting, bahwa ada kata-kata mengurangi tingkat disparitas. Ketika integrasi dilakukan, diharapkan nilai ketimpangan antara anggota negara yang melakukan integrasi ekonomi itu dapat dikurangi. Misal beberapa negara melakukan integrasi ekonomi, ada Amerika, kemudian ada Jepang misal, kemudian ada Korea, dan juga ada Indonesia. Keempat negara ini, teman-teman, kita ketahui sendiri yang bisa dikatakan negara standar ataupun negara dengan kemampuan ekonomi ya bisa ditanda kutip rendah, dengan Indonesia. Nah, dengan adanya integrasi ekonomi itu dapat mengurangi, kok timpang banget sih kan gitu, tingkat pertumbuhannya timpang banget. Nah, makanya dibentuk integrasi ekonomi itu biar setara kemampuan kapasitas untuk memenuhi kehidupan sosial dan lain-lain, itu biar setara, tidak ada yang sangat timpang sama sekali. Kemudian tujuan diadakan integrasi ekonomi yang nomor 4, meningkatkan status politik negara anggota dalam konstelasi politik dunia. Nah, seperti kita ketahui ya, manusiawi ya, ketika kita bekerja sama melakukan integrasi ekonomi antar beberapa anggota, beberapa negara di dunia, otomatis kan kedekatan entah itu relasi politik, keamanan, dan lain itu bisa terjadi. Analogi sederhananya gini, ketika kita melakukan kerjasama, otomatis kita melakukan ada kesepakatan, entah itu politik, keamanan, dan lain-lain. Jadi biar hubungannya tetap baik. Itu. Kemudian yang terakhir, tujuan dari kegiatan integrasi ekonomi menemukan sosial dan kooperatif dalam permasalahan sosial dan politik antar negara. Nah, kalau kita sering bekerja sama, salah satunya dengan integrasi ekonomi, otomatis ketika ada permasalahan, misalnya ada konflik beberapa negara, kita juga dengan latar belakang kerjasama tersebut juga gampang menentukan sebenarnya ini permasalahannya di mana. Gitu kan, terjadi ketika terjadi konflik, misal sekarang misal konflik COVID-19, ketika ada gejala yang mengguncang perekonomian dunia, otomatis beberapa negara itu kan
merumuskan strategi apa, strategi sosial ekonomi, dan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini tuh gimana bro, kan gitu. Presiden ngomong gitu, piye lur iki untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Jadi gitu. Itu adalah tujuan integrasi ekonomi. Yang selanjutnya cangkupan kegiatan ekonomi dalam integrasi ekonomi. Yang pertama ya kalau dalam konteks perdagangan internasional, ekonomi internasional ya terutama yang pertama cangkupannya adalah perdagangan barang dan jasa. Tidak mungkin cangkupan lainnya ya otomatis berdagang barang dan jasa antar negara, itu merupakan cangkupan inti. Kemudian yang selanjutnya ada investasi. Investasi kita tahu sendiri bahwa mengorbankan saat ini demi keuntungan yang keuntungan masa depan. Istilahnya bisa dikatakan penanaman modal. Itu juga dikatakan bermakna sebagai investasi. Artinya cangkupan kegiatan ekonomi ya investasi juga. Negara ini, negara A, beberapa sahamnya ataupun modalnya di Brunei Darussalam misalnya. Nah, itu juga bisa dikaitkan dengan cangkupan kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya ada keuangan, fiskal. Ya, kita ketahui sendiri bahwa cangkupan kegiatan ekonomi untuk masalah keuangan ini sangat sensitif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai integrasi ekonomi. Di slide saya ini, saya akan menjelaskan mengenai alasan dilaksanakannya integrasi ekonomi. Di sini terdapat asumsi dari Menon pada tahun 2006, di mana alasan dilaksanakannya integrasi ekonomi ini didasari atas dua faktor. Faktor yang pertama yaitu general factor, yaitu hal yang berkaitan dengan faktor-faktor umum yang menyebabkan banyak negara mengadakan suatu perjanjian perdagangan dalam kawasan regional tertentu. Faktor ini terkait dengan implikasi dari sistem liberalisasi dan globalisasi perekonomian dunia, sehingga dapat menimbulkan persaingan dalam merebut pasar atas suatu produk masing-masing negara. Yang kedua, spesifik faktor, yaitu hal ini berkaitan dengan faktor-faktor khusus yang melandasi suatu negara melakukan perjanjian perdagangan dengan negara lain. Spesifik faktor ini dapat dikelompokkan menjadi tiga: faktor ekonomi, faktor strategi, dan driven faktor. Alasan lain dilaksanakannya integrasi ekonomi pada setiap negara anggota, yaitu yang pertama, meningkatkan volume perdagangan. Yang kedua, setiap negara anggota akan memproduksi suatu barang dan jasa yang akan menghasilkan keuntungan yang besar. Yang ketiga, pasar internal yang besar akan menyebabkan setiap negara anggota melakukan produksi massa sesuai keunggulan yang dimiliki pada masing-masing negara sehingga dapat meningkatkan titik optimal. Yang keempat, meningkatkan produksi yang beragam atau diversifikasi produk yang akan meningkatkan kesejahteraan pada kawasan tersebut. Yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja di masing-masing negara. Yang keenam, bekerja sama dalam pemasaran produk dalam memperkuat posisi tawar-menawar dalam menghadapi negara-negara lainnya. Yang ketujuh, terbentuknya marketing board dan central purchasing board untuk produk yang sama. Yang kedelapan, bekerja sama dalam bidang lain seperti teknologi, ilmu pengetahuan, inovasi, dan sosial budaya. Yang kesembilan, pasar bersama memberikan kemungkinan untuk persaingan regional yang akan mendorong efisiensi. Di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat integrasi ekonomi. Di sini terdapat asumsi dari Lipse pada tahun 1987 mengenai manfaat integrasi ekonomi yang dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mendorong spesialisasi. Yang kedua, economic of scale atau skala ekonomi, yaitu turunnya biaya produksi per unit dari perusahaan dan diikuti dengan peningkatan jumlah produksi atau output. Yang ketiga, perubahan dalam nilai tukar perdagangan. Yang keempat, mendorong efisiensi dan peningkatan persaingan dengan tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas dan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan di seluruh kawasan dan dengan adanya harga yang lebih murah namun memiliki kualitas produk yang baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai tahapan integrasi ekonomi menurut intensitas integrasinya
yang dikemukakan oleh Suprema tahun 2010, yakni terdapat 5 tahapan. Untuk yang pertama ada Free Trade Area, yang kedua ada Custom Union, yang ketiga ada Common Market, yang keempat ada Economic Union, dan untuk yang kelima ada Total Economy Integrasi. Untuk tahapan yang pertama itu ada Free Trade Area atau biasa dikenal dengan FTA. Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan dalam perdagangan, baik itu dalam bentuk tarif maupun non-tarif terhadap semua barang yang diperdagangkan. Sedangkan terhadap negara lain yang bukan merupakan anggota FTA masih tetap diberlakukan menurut ketentuan di masing-masing negara. Setiap negara anggota FTA bebas menentukan tarifnya terhadap arus perdagangan internasional dari negara yang bukan anggota dari FTA tersebut. Contohnya adalah AFTA, NAFTA, atau North American Free Trade Agreement. Tahapan kedua yakni ada Custom Union atau dikenal dengan CU. Dua negara atau lebih dikatakan membentuk Custom Union apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan dalam perdagangan, baik itu dalam bentuk tarif maupun dalam bentuk non-tarif terhadap semua barang dan jasa yang diperdagangkan. Sedangkan terhadap negara lain yang bukan anggota juga akan diberlakukan penyeragaman ketentuan. Contohnya itu Uni Eropa, ada negara Jerman Barat, Perancis, Italia, Belgia, dan Belanda. Tahapan integrasi ekonomi yang ketiga yaitu Common Market. Dua negara atau lebih dikatakan membentuk Common Market apabila telah terpenuhi kondisi Custom Union, serta mengizinkan adanya perpindahan yang bebas seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota. Intinya yakni Common Market atau pasar bersama ini tidak hanya arus barang atau jasa, akan tetapi juga membebaskan faktor produksi seperti tenaga kerja. Tahapan integrasi ekonomi selanjutnya yaitu Economic Union. Dua negara atau lebih dikatakan membentuk Economic Union jika terpenuhi kondisi Common Market dan adanya harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makroekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu, dapat dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain. Contohnya yaitu negara Benelux seperti Belgia, Belanda, Luxembourg, dan negara Amerika Serikat. Tahapan integrasi ekonomi yang terakhir yaitu Total Economic Integration. Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makroekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat supranasional dengan kewenangan yang cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya. Bahas dampak integrasi ekonomi. Dampak integrasi ekonomi itu ada dua. Yang pertama trade creation atau bisa disebut dengan kreasi perdagangan, yang merupakan penggantian produk domestik suatu negara yang melakukan integrasi ekonomi regional melalui pembentukan free trade area atau custom union dengan produk impor yang lebih dari anggota lainnya. Produk dinilai lebih murah karena sumber daya ekonomi yang dikerahkan full employment, maka produksinya lebih efisien. Efek positif dari trade creation adalah dapat meningkatkan kesejahteraan yang bukan anggota dari free trade area atau custom union karena ada peningkatan pendapatan real akan membuat negara free trade area atau custom union dari spesialisasi produk sehingga dapat memperbesar impor dari negara-negara lain yang bukan anggotanya. Dampak yang kedua yaitu trade diversion atau diversi perdagangan. Diversi perdagangan ini merupakan dampak negatif dari impor barang yang harganya relatif lebih murah dari negara bukan anggota free trade area atau custom union, sehingga akan digantikan dengan impor yang harganya relatif lebih mahal dari negara anggota. Harga lebih mahal dipengaruhi oleh tarif yang harus ditanggung. Adanya trade diversion dapat menurunkan kesejahteraan karena menggeser kegiatan produksi dari produksi yang efisien kepada produksi yang kurang efisien, sehingga dengan adanya diversi perdagangan akan memperburuk alokasi sumber daya internasional dan menjauhkan kegiatan produksi dari pola keunggulan komparatif.
Masuk pada dampak integrasi, dampak statis. Dampak statis yang pertama yaitu berkurangnya berbagai biaya administrasi, di mana biaya yang biasanya untuk lalu lintas perdagangan antar negara dapat ditekan seminimal mungkin. Keuntungan ini memunculkan lebih banyak diversi atau kreasi perdagangan. Yang kedua, dampak statis, efek diversi perdagangan. Efek ini bersumber dari pembentukan VTA atau UC yang dapat menurunkan tingkat permintaan terhadap impor dan penawaran ekspor bagi negara lain, sehingga volume perdagangan akan turun dalam waktu yang bersamaan dan nilai tukar perdagangan negara akan meningkat. Dengan kata lain, negara yang membentuk VTA atau UC akan mengalami perbaikan nilai tukar perdagangan. Dampak ketiga dari dampak statis yang ketiga yaitu munculnya suatu unit politik tunggal yang lebih besar dalam negosiasi perdagangan internasional, di mana negara anggota akan bersatu dan tercipta kekuatan tawar-menawar yang lebih besar, sehingga apa yang menjadi tuntutan dan kepentingan dalam perundingan multilateral lebih mudah diperjuangkan. Manfaat ini yang sering dinikmati oleh negara anggota Uni Eropa. Dampak integrasi, dampak dinamis. Dampak dinamis yang pertama yaitu dorongan untuk berproduksi secara efisien sehubungan dengan meningkatnya persaingan, meningkatnya faktor produksi atau sumber daya ekonomi yang tersedia. Namun terdapat keuntungan lain dari dampak dinamis, yakni meningkatnya kompetisi ekonomi yang akan mendorong negara yang bersangkutan untuk berproduksi serta melakukan kegiatan yang lebih efisien. Dampak dinamis yang kedua yaitu peluang untuk meningkatkan skala ekonomis berhubungan dengan membesarnya pasar sebuah negara yang perekonomiannya kecil mempunyai kesempatan untuk mengembangkan pasar dan skala ekonominya melalui keterlibatan secara aktif dalam perdagangan internasional. Sehingga pembentukan Uni Eropa memberikan peningkatan skala ekonomi yang besar bagi anggotanya dan merangsang spesialisasi produksi yang cukup efektif. Maka setiap negara akan mendorong untuk berkonsentrasi pada produk manufaktur tertentu yang paling diandalkan. Dampak dinamis yang ketiga yaitu terbentuknya kesempatan yang lebih luas untuk berinvestasi. Pembentukan Perserikatan Pabean ini akan menarik penanaman modal asing dari banyak perusahaan yang berasal dari negara bukan anggota. Perusahaan asing akan meningkatkan investasinya karena memiliki bisnis dan beroperasi di negara domestik anggota Pabean tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari hambatan perdagangan akibat diskriminatif.